Pagi itu hening, tapi bukan hening yang biasa ini, hening yang membuat bulu kuduku berdiri. Seolah rumah kami yang semalam penuh suara dan pelukan, kini sedang menahan nafas. Aku berdiri di depan pintu kamar Raka, terkunci. Tak ada jawaban saat aku ketuk, tapi aku dengar suara berbisik dari dalam, suara dua orang. Salah satunya suara ibu, tapi yang satunya bukan suara Raka. Aku tempelkan telinga ke daun pintu. Sudah waktunya, dia belum siap. Kau janjikan hanya 1 malam. Seketika, jantungku berdegup tak beraturan. Aku mundur, tak berani lagi mengetuk. Di mana ibu? Kenapa dia tidak tidur di kamarnya? Dan dengan siapa dia bicara di dalam? Hari itu berjalan aneh. Tidak ada suara dari kamar Raka sampai siang. Tapi saat aku lewat lorong, pintu itu terbuka sedikit. Dan aku melihat sesuatu. Cermin. Dulu tidak ada cermin sebesar itu di kamar Raka. Tapi kini, sebuah cermin besar berdiri di pojok ruangan, tertutup kain putih kusam. Dan aku lihat, seolah kain itu bergerak sendiri. Malamnya, ibu akhirnya muncul. Tapi dia berbeda. Tatapannya kosong. Dia menyiapkan makan malam tapi tanpa bicara sepatah kata pun. Bahkan ketika aku mencoba bertanya, "Bu, ibu tidur di mana semalam?" Ibu hanya menoleh sebentar. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Sudah malam, Alia. Kamu harus tidur cepat." Dan itu saja. Raka duduk di ruang tengah malam itu, menonton televisi yang tak dinyalakan. Layarnya gelap, tapi matanya tak berkedip, seolah ada sesuatu di layar itu yang hanya bisa dia lihat. Aku berdiri di tangga, mengamati dari balik pegangan kayu yang dingin. Lalu dia bicara, tanpa menoleh. "Alia, kamu suka cermin?" Pertanyaannya membuat tubuhku kaku. Aku tak menjawab, tapi Raka tertawa pelan dan berkata lagi, "Cermin menyimpan kenangan, kalau tahu cara melihatnya." Aku tak bisa tidur malam itu. Aku menunggu sampai semua senyap, lalu menyelinap lagi ke kamar Raka. Kali ini, pintunya tidak terkunci. Kamar itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Cermin besar itu kini terbuka penutupnya, berdiri tepat menghadap tempat tidur. Dan di depan cermin itu, Raka duduk, tapi yang membuatku menggigil, bayangannya tidak sama. Bayangan Raka tersenyum sementara tubuhnya tidak. Bayangan itu menatapku sebelum akhirnya mengangkat tangan dan mengetuk balik dari dalam cermin. Aku mundur, menahan teriakan, dan saat itu ibu berdiri di belakangku. "Jangan ganggu dia lagi, Alia. Dia sedang belajar kembali." Aku tak mengerti. Belajar apa? Kenapa Raka butuh cermin? Dan kenapa bayangannya bergerak sendiri? Besoknya, ibu tidak ada di rumah. Aku mencari kemana-mana. Tidak ada jejak, tidak ada pesan. Ponselnya ada di meja makan.
sepi, kosong. Tapi di meja ada secarik kertas, tertulis dengan huruf tangan yang aku hafal sebagai milik ibu. Jangan percaya semua yang kamu lihat. Kadang yang kembali bukan mereka yang pergi, tapi mereka yang menunggu dipanggil masuk. Aku menggigil. Aku menoleh ke tangga. Raka berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum. Ibu sudah pulang, katanya. Tapi sekarang giliranmu untuk melihat. Cermin di kamar Raka kini terbuka lebar dan dari dalamnya ada suara. Bukan hanya satu, tapi banyak. Suara-suara yang memanggil namaku. Alia, Alia, bukalah pintunya. Biarkan kami masuk, biarkan kami pulang.